Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang buffer solution atau larutan buffer. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah larutan buffer itu seperti apa dan komponennya apa saja. Yang kedua, contoh dari larutan buffer itu apa saja. Kemudian yang ketiga, bagaimana membuat larutan buffer dengan pH yang spesifik atau pH yang kita inginkan. Dan yang terakhir yaitu latihan ya. Oke, larutan buffer itu adalah larutan yang terdiri dari dua komponen. Komponen yang pertama adalah weak acid or weak base, jadi asam lemah atau basa lemah, dan yang kedua adalah salt atau garam ya. Jadi campuran antara asam lemah dengan garam atau basa lemah dengan garam. Nah, kedua komponen ini harus ada di dalam larutan buffer. Nah, larutan buffer ini memiliki kemampuan untuk mempertahankan perubahan pH dengan adanya penambahan sedikit asam atau sedikit basa. Jadi ketika larutan buffer ini ditambahkan dengan sedikit asam atau sedikit basa, pH-nya tidak berubah atau berubah sedikit begitu. Nah, larutan buffer ini merupakan larutan yang mengandung dua substansi atau dua komponen yang yang memiliki kemampuan untuk menetralisir penambahan asam atau penambahan basa. Jadi ketika ada penambahan basa atau penambahan asam yang masuk ke dalam larutan buffer, itu buffer ini memiliki komponen yang bisa menetralisir keduanya. Nah, contoh dari larutan buffer ini ada campuran antara asam asetat CH3COH dengan natrium asetat yaitu CH3CONa. Nah, CH3CONa ini adalah elektrolit kuat di mana elektrolit kuat ini dapat terdisosiasi sempurna di dalam air. Sehingga CH3CONa di dalam air dia akan terdisosiasi menjadi CH3COO- dan Na+. Kemudian ada juga komponen berupa basa konjugat ya. Tadi kan elektrolit kuat dia akan terdisosiasi sempurna di dalam air sehingga komponen basa konjugatnya ini adalah CH3COO- yang berasal dari elektrolit tadi. Jika ada asam yang ditambahkan ke sistem buffer, maka ion H+ dari asam itu akan bereaksi dengan basa konjugat di dalam buffer yaitu CH3COO- dan menghasilkan CH3COOH. Kemudian ketika ada basa yang ditambahkan ke dalam sistem buffer ya, nah basa tersebut akan dinetralisir oleh asam. Nah, jadi jika ada basa yang ditambahkan ke sistem buffer, ion OH- dari basa tersebut akan dinetralisir oleh asam di dalam buffer yaitu CH3COOH. CH3COOH ditambah dengan OH- dari basa yang ditambahkan akan menghasilkan CH3COO- plus H2O. Oke, nah ini contoh dari larutan buffer ya, CH3COH dan CH3COONa. Yang sebelah kiri adalah larutan buffer, yang sebelah kanan adalah bukan larutan buffer. A dan B ini buffer, C dan D ini bukan buffer. A merupakan campuran CH3COOH dan CH3COONa, di mana ini adalah buffer. Kemudian yang B ini adalah larutan buffer yang A ditambahkan dengan HCl. Nah, bisa kita lihat di sini warna dari larutan ini tidak terlalu berubah secara signifikan atau bahkan tidak berubah ya, dari warna ungu pink gitu. Kemudian yang C ini adalah larutan asam asetat CH3COOH dan yang D ini adalah CH3COOH ditambah dengan HCl ya. Bisa kita lihat di sini warnanya berubah menjadi kuning. Nah, karena warnanya berubah ini menunjukkan terjadinya perubahan pH yang signifikan dengan penambahan HCl. Sedangkan yang B tadi dengan penambahan HCl dia tidak berubah secara signifikan. Yang digunakan sebagai indikator di sini adalah bromophenol blue atau bromophenol biru di mana range pH-nya adalah 3 sampai 4,6. Jadi kalau dia pH-nya 3 ke bawah dia akan berwarna kuning, sedangkan kalau pH-nya 4,6 dia akan berwarna ungu atau biru ya, ungu pink biru ini. Gitu. Sehingga kalau pH-nya berubah itu kelihatan dari warna ungu ke kuning. Jadi yang sebelah kanan itu yang bukan buffer, jadi pH-nya langsung berubah. Tapi kalau larutan buffer yang sebelah kiri pH-nya tidak terlalu berubah secara signifikan. Oke.
Contoh buffer lagi ya, jadi kita bisa jawab ini yang soal pertama, which of the following solution can be classified as buffer system. Yang A itu ada H2PO4, H3PO4, yang B ada NaClO4, HClO4. Yang A ini KH2PO4 ini adalah garamnya atau saltnya, H3PO4 adalah weak acid atau asam lemah. Kemudian yang B NaClO4 ini adalah garam, HClO4 ini adalah asam kuat, strong acid, sehingga jawaban yang bisa kita pilih untuk sistem buffer adalah yang A ya, karena asam lemah. Kalau asam kuat tidak bisa. Yang kedua, hitung pH dari sistem buffer yang mengandung 1 molar CH3COOH dan 1 molar CH3COONA. Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 15. Asam asetat ini kalau kita disosiasikan ya, CH3COOH akan menjadi H+ plus CH3COO minus. Sehingga Ka-nya itu sama dengan produk pereaktan ya, CH3COO minus dikalikan H+ menjadi per CH3COOH. Kemudian untuk mendapatkan konsentrasi H+-nya kita tinggal pindah ruas saja. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikalikan CH3COOH per CH3COO minus. Nah, kita bisa masukkan nih konsentrasi CH3COOH-nya 1, konsentrasi CH3COO minusnya 1. Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5. pH-nya berarti 5 min log 1,8. Min log 1,8-nya silakan bisa dihitung pakai kalkulator ya, itu bisa. Nanti ketemu pH pastinya berapa. Oke. Nah, sekarang bagaimana membuat buffer dengan pH yang spesifik atau pH tertentu? Kita balik lagi ke rumus Ka sama dengan CH3COO minus kali konsentrasi H+ per CH3COOH. Kemudian kita pindah ruas, konsentrasi H+-nya menjadi Ka dikalikan CH3COOH per CH3COO minus. Kalau kita rubah dalam bentuk lognya, maka pH sama dengan pKa plus log CH3COO minus per CH3COOH. Atau rumus umumnya ya, kita rubah menjadi rumus umumnya, pH sama dengan pKa plus log basa konjugatnya per asamnya. Kalau dia basa berarti pH sama dengan pKb plus log asam konjugat per basanya. Kalau seperti kasus yang sebelumnya ya, ini konsentrasi asam dan konsentrasi garamnya kan sama 1M. Sehingga ketika asam sama dengan basa konjugatnya, maka log basa konjugat per asam itu sama dengan 0. Kalau log basa konjugat per asam sama dengan 0, berarti pH sama dengan pKa plus 0, maka pH sama dengan pKa. Untuk membuat larutan buffer, kita harus memilih asam lemah yang pKa-nya dekat dengan pH yang diinginkan. Jadi kita mau pH-nya berapa, misalnya 7,5 begitu. Maka kita harus cari Ka yang atau pKa yang nilainya dekat dengan 7,5 tadi gitu. Oke, contoh ya ini. Bagaimana membuat buffer fosfat dengan pH 7,45 gitu. Nah, ini kita bisa cari ya, kita cari. Buffer fosfat itu ada 3 Ka. Ya, asam fosfat itu punya 3 Ka, ada Ka1, Ka2, Ka3. Yang asamnya H3PO4, kemudian basa konjugatnya H2PO4 minus, pKa-nya 2,12. Asamnya H2PO4 minus, basa konjugatnya HPO42 minus, pKa-nya 7,21. HPO42 minus, asamnya basa konjugatnya PO43 minus, pKa-nya 12,32. Dari ketiga pKa ini, yang paling dekat dengan yang kita inginkan yaitu 7,45 adalah yang pKa2 7,21, sehingga yang kita pakai adalah yang pKa-nya 7,21. Kemudian kita pakai rumus yang tadi ya, pKa sama dengan pH sama dengan pKa plus log basa konjugat per asam. pH-nya 7,45, ini pH yang kita inginkan. pKa-nya 7,21, kemudian plus log HPO42 minus, ini adalah basa konjugatnya, H2PO4 minus ini asamnya. Sehingga kita dapatkan log HPO42 minus per H2PO4 minus sama dengan 0,24. Ini 7,45 dikurangi 7,21.
Kemudian kita anti log ya, ini kan masih log, kita anti log berarti konsentrasi HbO42 minus per H2PO4 minusnya sama dengan di anti log berarti 10 pangkat 0,24, kita peroleh nilai 1,7. Nah ini perbandingan antara basa konjugat dengan asamnya itu 1,7, atau kita kalau buat perbandingan berarti 17/10 ya. Jadi kalau kita mau buat buffer fosfat dengan pH 7,45 berarti kita melarutkan basa konjugatnya Na2HPO4 dan asamnya NaH2PO4 di dalam air gitu ya, dengan perbandingan rasio molnya 17/10. Basa konjugatnya 10, basa konjugatnya 17, asamnya 10, atau perbandingan mol 1,7/1 itu juga boleh ya. Berarti molnya basa konjugat 1,7, molnya asamnya 1 gitu. Oke. Nah, ini latihan ya, latihan soal, silahkan dikerjakan, nanti bisa diupload jawabannya di e-learning. Ada 3 soal tentang yang pertama memilih sistem buffer, yang kedua menentukan pH, yang ketiga mempersiapkan atau membuat buffer dengan pH tertentu. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di forum diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.